Salman Al-Farisi, pencari kebenaran. Dari Persia datanglah tokoh besar dalam kisah ini. Dan dari negeri Persia pula, kelak banyak orang beriman memeluk Islam. Dari sana lahir ulama, ilmuwan, pemikir, dan tokoh-tokoh besar dalam berbagai bidang. Salah satu keistimewaan Islam adalah ketika ia masuk ke suatu negeri, potensi terbaik dari penduduk negeri itu bangkit. Ilmu berkembang, bakat terpendam muncul, dan lahirlah para ahli agama, ahli ilmu pengetahuan, dokter, ilmuwan, dan pemikir yang memberi warna bagi peradaban Islam. Sejak masa awal, Islam telah melahirkan tokoh-tokoh luar biasa dari berbagai bangsa. Mereka berbeda suku dan negeri, tetapi disatukan oleh satu agama. Perkembangan Islam yang luas dan penuh berkah ini bahkan telah diberitakan lebih dahulu oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika, Allah memperlihatkan kepada beliau bagaimana panji-panji Islam kelak akan berkibar di berbagai penjuru dunia. Salman Al-Farisi termasuk orang yang menyaksikan langsung terwujudnya janji itu. Peristiwa besar itu terjadi pada Perang Khandak tahun ke-5 Hijrah. Saat itu, beberapa pemuka Yahudi pergi ke Mekah untuk menghasut kaum musyrik agar bersatu menyerang Madinah. Mereka menyusun strategi licik. Pasukan Quraisy dan sekutunya menyerang dari luar kota, sementara Bani Quraidah menyerang dari dalam. Tujuannya jelas, menghancurkan Islam dan kaum muslimin sampai habis. Tiba-tiba Madinah dikepung pasukan besar berjumlah sekitar 24.000 orang di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisn. Kaum muslimin sangat terkejut dan ketakutan. Keadaan mereka digambarkan dalam Al-Quran. Ketika mereka datang dari sebelah atas dan dari arah bawahmu, dan tatkala pandangan matamu telah berputar liar, seolah-olah hatimu telah naik sampai ke kerongkongan, dan kamu menaruh sangkaan yang bukan-bukan terhadap Allah. Surat ke-33 Al-Ahzab ayat 10. Menghadapi situasi genting itu, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Mereka bersepakat untuk bertahan, tetapi bagaimana caranya? Saat itulah Salman Al-Farisi tampil mengusulkan strategi yang belum pernah dikenal orang Arab. Menggali parit atau khandak di bagian terbuka sekitar Madinah. Di Persia, strategi ini sudah dikenal. Usulan Salman diterima. Jika parit itu tidak digali, bisa jadi kaum muslimin akan mengalami kehancuran besar. Ketika pasukan Quraisy melihat parit yang membentang, mereka terkejut. Hampir 1 bulan mereka tidak mampu menembus pertahanan. Akhirnya Allah mengirim angin topan yang menghancurkan kemah dan memporak-porandakan barisan mereka. Abu Sufyan pun memerintahkan pasukannya mundur dengan kecewa. Saat menggali parit, Salman bekerja bersama kaum muslimin. Rasulullah pun ikut menggali. Di tempat Salman bekerja, mereka menemukan batu besar yang sangat keras. Salman yang kuat pun tidak mampu memecahkannya. Ia meminta izin kepada Rasulullah untuk mengubah jalur parit. Rasulullah datang melihat langsung, lalu mengambil tembilang dan meminta para sahabat menjauh. Beliau membaca basmalah dan memukul batu itu. Batu terbelah dan muncul kilatan api. Salman berkata, "Saya lihat lambaian api itu menerangi pinggiran kota Madinah." Rasulullah bertakbir dan bersabda, "Allah Maha Besar, aku telah dikaruniai kunci-kunci istana dari negeri Persia. Dan dari lambaian api tadi, nampak olehku dengan nyata istana-istana kerajaan Hira, begitupun kota-kota Maharaja Persia, dan bahwa umatku akan menguasainya." Beliau memukul lagi. Cahaya kembali muncul. "Allah Maha Besar, aku telah dikaruniai kunci-kunci negeri Romawi.
dan tampak nyata olehku istana-istana megahnya, dan bahwa umatku akan menguasainya. Pukulan ketiga menghancurkan batu itu sepenuhnya. Rasulullah mengucapkan, La ilaha illallah, dan kaum muslimin berseru, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Salman menyaksikan sendiri kabar gembira itu, dan di kemudian hari, ia benar-benar melihat Persia dan Romawi jatuh ke tangan kaum muslimin. Salman sendiri pernah menceritakan perjalanan hidupnya. Aku berasal dari Isfahan, warga suatu desa yang bernama Ji. Bapakku seorang bupati di daerah itu, dan aku merupakan makhluk Allah yang paling disayanginya. Ia tumbuh sebagai penjaga api dalam agama Majusi. Suatu hari ia melewati gereja Nasrani dan terkesan dengan ibadah mereka. Ia berkata dalam hati, ini lebih baik dari apa yang aku anut selama ini. Ayahnya marah dan memenjarakannya. Tetapi Salman melarikan diri dan pergi ke Syam untuk belajar agama Nasrani. Ia berpindah dari satu pendeta salih ke pendeta salih lainnya, hingga akhirnya seorang pendeta menjelang wafat berkata kepadanya, Anakku, telah dekat datangnya masa kebangkitan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim secara murni. Ia mempunyai tanda-tanda yang jelas dan gamblang. Ia tidak mau makan sedekah, sebaliknya bersedia menerima hadiah, dan di pundaknya ada cap kenabian. Salman berangkat menuju Arab, namun dalam perjalanan, ia dikhianati dan dijual sebagai budak. Akhirnya ia sampai di Madinah. Ketika mendengar kabar tentang Nabi dari Mekah, ia mendatangi Rasulullah membawa makanan sedekah. Rasulullah tidak memakannya. Salman berkata dalam hati, ini tanda pertama. Esoknya ia membawa hadiah. Rasulullah memakannya. Ini tanda kedua. Kemudian ia melihat cap kenabian di punggung Rasulullah. Ia menangis dan masuk Islam. Karena masih budak, ia tidak ikut perang Badar dan Uhud. Rasulullah menyuruhnya meminta tebusan kepada tuannya. Para sahabat membantu hingga ia merdeka. Salman dikenal sangat zuhud. Ia pernah berkata, sesungguhnya kedua matamu mempunyai hak atas dirimu. Demikian pula keluargamu mempunyai hak atas dirimu. Di samping engkau saum, berbukalah. Dan di samping melakukan salat, tidurlah. Rasulullah membenarkan nasihatnya. Saat kaum Muhajirin dan Ansor memperebutkan Salman, Rasulullah bersabda, Salman adalah golongan kami, Ahlul Bait. Ali bin Abi Thalib menyebutnya Luqman Al-Hakim. Meskipun pernah menjadi gubernur Madain, ia hidup sangat sederhana. Tunjangannya ribuan dirham setahun, tetapi semuanya dibagikan. Ia berkata, untuk bahannya ku beli daun 1 dirham, lalu ku perbuat dan ku jual 3 dirham. Yang 1 dirham ku ambil untuk modal, 1 dirham lagi untuk nafkah keluargaku, sedang 1 dirham sisanya untuk sedekah. Seandainya Umar bin Khattab membarangiku berbuat demikian, sekali-kali tiadalah akan kuhentikan. Ketika ditanya mengapa tidak suka jabatan, ia menjawab, karena manis waktu memegangnya, tapi pahit waktu melepaskannya. Menjelang wafatnya, ia menangis. Saat bertanya, mengapa? Salman menjawab, hendaklah bagian masing-masing kalian dari kekayaan dunia ini seperti bekal seorang pengendara. Padahal di sekelilingnya hanya ada sebuah piring dan baskong. Pesan terakhirnya, wahai Sa'ad, ingatlah Allah di kala dukamu, sedang kau derita, dan pada putusanmu jika kau menghukumi, dan pada saat tanganmu melakukan pembagian. Saat ajal tiba, ia meminta kesturi yang disimpannya. Ia berkata, percikanlah air ini ke sekelilingku. Sekarang telah hadir di hadapanku makhluk Allah yang tiada dapat makan, hanyalah gemar wangi-wangian. Ia meminta pintu ditutup. Tak lama kemudian, ruhnya meninggalkan dunia. Salman, pencari kebenaran dari Persia, budak yang merdeka,
sahabat Nabi, ahli hikmah, dan hamba yang zuhud telah menunaikan janjinya kepada Allah. Semoga Allah meridhoinya.